Ya itu dia, kita tagih visi pemerintah untuk memberikan jaminan mobilitas masyarakat. Bicara masalah PSO tadi Pak Tulus katakan, apakah kemudian jumlah PSO ini bisa ditambahkan khusus untuk kereta api yang nantinya menjadi moda transportasi massal atau moda transportasi utama? Jadi perlu saya sampaikan di sini Mbak Eva. Tahun 2014 alokasi anggaran itu 1,2 triliun. Tahun 2015 menjadi 1,5 triliun. Ya, ada peningkatan 300 miliar. Naik. Dari 1,5 ini 750 miliar atau 50% itu Jabodetabek. Oke. KRL Jabodetabek. Dengan pertimbangan karena memang masyarakat yang menggunakan kereta di Jabodetabek ini paling tinggi begitu ya? Ya, dari 294 juta penumpang per tahun 2014 untuk seluruh yang di PSO, di antara lain 250 juta itu dari Jabodetabek. Oke. Kemudian untuk jarak jauh kurang lebih 5 juta yang disampaikan Pak tadi. Jarak jauh 5 juta karena hanya 11 KA. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa bukan semua KA ekonomi itu disubsidi. Ya. Hanya 11 kereta api dari sekian banyak. Jadi karena Dan itu semua yang menentukan pemerintah kan? ya kita bicara dengan PT KA, mana-mana segmen-segmen yang memerlukan subsidi. Gitu. Kita Nah, lakukan itu pertimbangannya? Pertama daerah, Ya. tujuan, asal tujuan, kemudian juga jumlah penumpangnya, itu juga beberapa kriteria ini. Oke. Ini saya ingin ke Pak Edi, terjadi dilematis ketika perusahaan BUMN harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, namun di satu sisi ada juga tuntutan untuk tetap menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, dengan bantuan atau support dari pemerintah, apakah selama ini dirasa cukup? Jadi gini Mbak Eva, secara prinsip tidak hanya PT Kereta Api mengalami masalah ini, tetapi sebenarnya baik itu diberikan PSO atau tidak kepada kereta api, sebenarnya kan angkanya sama saja. Misalkan kereta yang paling mudah itu KRL 11.000, lalu kita memberikan tarif 5.000, mendapatkan PSO 6.000 per person atau per orang. Kalau toh itu dibayar langsung, yang masuk kepada kereta api kan sama 11.000. Jadi kalau ditanyakan kepada sisi kereta api, sebenarnya itu sama saja. Tetapi untuk menunjang keinginan dari Pak Tulus sama Pak Darmaning Tias segala macam ini, kami mendukung. Jadi sepenuhnya kalau memang PSO diberikan lebih, maka banyak sekali orang yang akan menikmati, meskipun itu juga termasuk kereta ekonomi jarak jauh. Oke. Saya kira itu prinsipnya buat kereta api. Oke. Kalau dari DPR apa sebetulnya yang diharapkan berkembangnya PT Kereta Api ini? Tentu bahwa kereta api, buah transportasi publik, tidaklah usah bercita-cita untuk PT KKI itu, PT Kereta Api Indonesia itu dituntut untuk untung. Keuntungan itu sudah langsung saja diimplementasi untuk pengembangan dan pelayanan kepada publik. Saya di forum ini mudah-mudahan policy ini didengar oleh kantor Kementerian Negara BUMN. Tidak sewajarnya, tidak masuk di akal apabila sejenis BUMN seperti PT Kereta Api dituntut untuk meraih keuntungan. Saya kok belum pernah mendengar ada di dunia ini kereta api itu meraih keuntungan. Jadi tentunya katakanlah dia mampu untuk membuat antara biaya produksi dan pendapatannya itu ada selisih, itu kembali dikembalikan kepada pelayanan untuk masyarakat pengguna transportasi kereta api itu sendiri. Maka saya kembali kepada, kalau ini kebijakan ini bisa diterapkan, tentunya tidak hanya untuk kereta api ya, tapi juga mungkin untuk pelayaran kapal perintis dan sebagainya yang melayani publik, yang bukan tentunya ini bukan untuk seperti transportasi untuk kelas menengah ke atas. Nah, tapi saya kembali lagi bahwa mohon untuk kita juga melihat tidak hanya pada di ujung dalam pengertian tarifnya saja. Karena orang naik kereta api tentunya Pak Tulus, Pak Darmaning Tias ini tidak hanya naik kereta api,
dia juga menginginkan adanya sebuah kereta api yang nyaman, Ya. stasiun yang tidak bocor, Oke. kemudian juga mau masuk tidak umpel-umpelan. Kalau hanya kita lihat dari ujungnya hanya harga tarifnya saja, karena di situ ada operasi, ada peningkatan dan sebagainya. Saya bukan membantu kereta api dalam hal ini, tidak. Tapi ya kita juga harus lengkap secara keseluruhan. Kok sepertinya juga pengguna kereta api tidak hanya minta, saya tidak usah naik. Oke, Saya kita- cukup 5.000, tapi akhirnya kondisi kereta apinya awut-awutan, Awut-awutan, begitu tidak gimana? nyaman Kan begitu tidak, ya, tetap harus menjaga kenyamanan. Kita tanyakan dulu ke Pak Edi menanggapi tadi pemikiran dari Pak Nusirwan bahwa jangan, meskipun ini BUMN, tapi jangan semata-mata memikirkan masalah keuntungan. Ya, gini Mbak Eva, saya mendukung sama Pak Nusirwan karena ini memang kereta api ini adalah salah satu mode transportasi yang mungkin itu akan diandalkan oleh pemerintah karena ngangkut banyak sekali masyarakat. Jadi kalau memang itu memang dikeluarkan kebijakan itu oleh Kementerian BUMN, kami ikut saja, kami akan mendukung. Dari tadi ikut Itu saja terus Mbak nih Eva. Pak Edi. Ya karena kami kan cuma operator Mbak. Tapi gini, satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan Mbak Eva ya, bahwa armada dari kereta api ini yang berusia lebih dari 20 tahun itu sudah lebih dari 50%. Oleh sebab itu, rencana kami ke depan itu, kami ingin meremajakan armada kita. Itu yang perlu diketahui. Nah oleh sebab itu, kita galang sama-sama supaya meskipun keretanya ekonomi, mereka juga akan seneng, akan nyaman, akan puas. Itu yang saya inginkan. Oke, Mas Tulus silakan. Harus seperti itu, bahwa kereta api itu sebagai infrastruktur ya. Jadi memang di banyak negara juga tidak ada yang menjadikan objek untuk profitable di situ. Tetapi di sini di Indonesia memang ada conflicting regulasi ya. Di satu sisi infrastruktur, tapi di sisi lain kemudian dituntut adanya misalnya undang-undang BUMN, di mana setiap BUMN yang apalagi berbadan hukum PT, dia harus profitable, harus mencari untung. Ini yang harus juga dijadikan jalan keluar, karena nanti kalau enggak juga dimarahi, ada dividen segala macam. Bahkan kalau saya bilang PSO itu bukan hanya untuk tarif, tapi mestinya juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk misalnya pembelian kereta api, stasiun dan segala macam. Jadi betul-betul kehadiran negara dalam infrastruktur itu terasakan. Karena sekali lagi manfaat ketika kereta api itu dibangun lebih kuat, itu nilai keuntungannya jangan dilihat dari kos yang dikeluarkan, tapi investasi ke depan ya, penghematan bahan bakar, lantas dan segala macam. Itu yang seharusnya ke depan justru transportasi seperti kereta api itu menjadi tulang punggung untuk mobilitas warga, baik di dalam kota, ya, komuter lain dan juga antar kota. Itu kalau paradigma transportasinya sesuai dengan paradigma yang benar. Saat ini kan tarif eksekutif sudah luar biasa liarnya ya, tidak ada yang bisa sudah sangat mahal ya, bahkan bisa lebih mahal dari pesawat gitu loh. Ini yang kemudian pesawat yang termurah. Ya, termurah. Nah, itu yang kemudian harus ada controlling juga. Jangan sampai tarif itu juga liar, tak terkendali dalam konteks tarif kereta api eksekutif gitu. Oke, begitu banyak problem sebetulnya ya, masalah Mbak Eva, kenyamanan, saya kemudian tambahkan, masalah Mbak. permajaan, tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas.